Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasulullah ba'da. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah karena hari ini kita dalam kondisi sehat, dalam kondisi iman Islam, sehingga kita bisa hadir ke Masjid Nur Syahadah dalam rangka melaksanakan salat Idul Adha tahun 1447 Hijriah. Sebelum rangkaian ibadah salat Idul Adha dilaksanakan, terlebih dahulu kami atas nama Takmir ada beberapa himbauan dan pengumuman. Yang pertama, dihimbau kepada seluruh jamaah untuk bisa meluruskan dan merapatkan shaf. Kemudian bagi jamaah yang membawa alat komunikasi untuk bisa dikondisikan, di-off-kan atau di-setting dalam kondisi silent. Jamaah yang membawa putra-putrinya yang masih kecil, mohon kerjasamanya untuk dikondisikan selama pelaksanaan sholat Idul Adha. Kami ingin laporkan terkait perolehan hewan kurban. Insyaallah di Masjid Nur Syahadah terdapat 11 hewan kurban sapi dan 7 hewan kurban kambing. Insyaallah pelaksanaan penyembelihan akan kita laksanakan pada hari ini. Selesai sholat Idul Adha, kita agendakan sudah terlaksana di pukul 8.00. Tandanya bagi para sahibul kurban yang akan menyaksikan penyembelihan hewan kurbannya, disilakan untuk bisa hadir ke lokasi. Seperti kami informasikan di grup sahibul kurban, misalnya jadwal tertib penyembelihan hewan kurban untuk tiap kelompok seperti disampaikan di grup. Kemudian sholat Idul Adha kali ini insyaallah akan dipimpin oleh Ustaz Maksal Minas, sekaligus beliau akan bertindak selaku khatib. Mengingatkan jamaah terkait sholat Idul Adha, mengingatkan saja nih, sholat Idul Adha adalah sholat sunnah muakkad, terdiri dari 2 rakaat. Di rakaat pertama setelah takbiratul ihram, nanti kita akan melaksanakan takbir sebanyak 7 kali. Di sela-sela takbir kita bisa bertasbih, bertahmid, bertakbir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Selesai rakaat pertama, di rakaat kedua setelah takbir nanti kita akan melaksanakan 5 takbir. Seperti yang takbir di rakaat pertama, maka di sela-sela takbir kita bisa melakukan tasbih, tahmid dan takbir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, sampai selesai rakaat kedua. Setelah salam, kita nanti akan lanjut mendengarkan khutbah. Terutama kepada ibu-ibu, tolong pas khutbah ini posisi masih tetap ya, tidak melepas mukna, dan mohon seluruhnya untuk bisa fokus mendengarkan khutbah Idul Adha. Demikian, mudah-mudahan seluruh jamaah sudah hadir sehingga kita bisa bersiap. Baik, selesai sholat Idul Adha nanti jangan pulang dulu para jamaah ya, insyaallah ada snack kita bisa nikmati bersama. Dan juga pengumuman kepada panitia Idul Adha, nanti kita bersiap selesai sholat Idul Adha mungkin bisa pulang sebentar, tapi paling tidak 7:30 sudah kembali ke lokasi untuk melaksanakan briefing teknis pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Demikian jemaah, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kerjasama
mengantisipasi dan mengamankan hewan kurbannya untuk dilaksanakan di Masjid Al-Falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Usolli sunatan li'idil adha rak'ataini ma'muman aw imaman. استقيموا واعتدلوا واستووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف لتنال الصلاة. صف diluruskan dirapatkan, saf yang kosong untuk dibenahi. صلاة الجامعة. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. حكمة بالغة فما تغني النذر. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر.
خشع أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الرحمات وبفضله تتحقق المقاصد والغايات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الله به الغمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيل عنها إلا حالها اللهم فصل وسلم وعظم وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah Idul Adha yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan rahmat dan nikmatnya Allah kita mampu untuk hadir dan berkumpul di masjid yang tercinta ini. Rahmat Allah selalu tercurahkan kepada kita, tidak pernah terputusnya, walaupun dengan segala kekhilafan dan kesalahan yang selalu kita lakukan. Tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu ada, tidak pernah terputus. Semoga itu salah satu tanda bahwa rahmatullah mendahului amarahnya. Salawat dan salam selalu kita haturkan. Semoga Allah kirimkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, juru selamat kita, satu-satunya Nabi yang memiliki syafaat di hari akhirat nanti. Meskipun dengan segala kesalahan dan kekhilafan kita meminta kepada Allah, semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk membersamainya di surganya Allah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sepasang suami istri, sebagai keluarga, sudah barang tentu Nabi Ibrahim dan Siti Hajar menginginkan keturunan dan seorang anak. Itulah yang selalu Ibrahim haturkan di dalam munajatnya, tetapi tidak Allah berikan, tidak Allah ijabah dengan sesegera mungkin. Hingga sampai pada waktunya Allah terima, Allah ijabah munajah dari Ibrahim alaihissalam. Kata Allah, "Fabasyarnahu bighulamin halim." Maka kami terima
kami ijabah doa, kami ijabah keinginan dari Nabi Ibrahim dengan kami berikan salah seorang anak yang lembut budi pekertinya, yaitu Ismail alaihissalam. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, Ismail beranjak dewasa. Ismail tumbuh menjadi seorang pemuda. Ismail mulai mampu untuk membantu ayahnya. Ismail mulai mampu untuk menemani ayahnya dalam perjalanan safarnya. Disitulah kenikmatan seorang ayah. Tatkala itu, ketika Nabi Ibrahim dalam kenikmatannya, ketika Ismail mulai beranjak dewasa, Allah perintahkan kepada Ibrahim, Allah turunkan perintah kepada Ibrahim untuk melakukan satu cobaan yang sangat luar biasa, yaitu untuk menyembelih putra satu-satunya yang sudah dia nantikan kehadirannya bertahun-tahun lamanya. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya," ketika anaknya sudah beranjak dewasa, "Qala inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara." Ketika Ismail sudah beranjak dewasa, lalu Allah perintahkan kepada Ibrahim, apa kata Ibrahim kepada anaknya? "Wahai anakku, sesungguhnya aku mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam mimpiku bahwa aku harus menyembelihmu. Apa pendapatmu wahai anakku?" Tak butuh waktu lama Ismail alaihissalam menjawab, "Qala ya abati," wahai ayahku tercinta, "if'al madza tu'mar." Lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. "Satajiduni insyaallahu minas sabirin." Insyaallah akan engkau dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Masyaallah muslim, masyaallah. Bagaimana jawaban dari Nabi Ismail alaihissalam? Maka tatkala kedua nabi tersebut sudah menerima ikhlas, menerima perintahnya Allah Subhanahu wa taala, falamma aslama wa tallahu lil jabil, ketika keduanya sudah rela dan ikhlas, kemudian dibaringkan Ismail alaihissalam untuk dieksekusi, disembelih karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadainahu ayya Ibrahim," duhai Ibrahim, "qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin." Wahai Ibrahim, sesungguhnya kami sudah melihat engkau. Wahai Ibrahim, sesungguhnya kami telah menyaksikan kesungguhan engkau dalam menuruti perintah kami. Maka sesungguhnya hari ini aku berikan kepadamu, aku akan memberikan kepadamu ganjaran kebaikan yang berlipat-lipat ganda di hari-hari selanjutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sebuah kisah yang selalu kita dengarkan setiap tahunnya. Tapi tahukah kita, kisah tersebut mengajarkan kita satu pelajaran yang sangat berharga. Apa pelajaran itu? Pelajaran tentang sunnatullah, ketetapan Allah yang sudah Allah tetapkan semenjak Allah ciptakan pertama kali dunia ini dan akan tetap berlaku sampai hari akhir nanti. Apa ketetapan itu? Ketetapan itu adalah bahwa Allah tidak menetapkan satu ujian, bahwa Allah tidak menetapkan satu cobaan kepada suatu orang hamba kecuali Allah telah menetapkan kepadanya ganjaran yang begitu besar bagi mereka yang mampu menerima dengan ikhlas dan mampu lolos dari ujian tersebut. Ketetapan itu sudah Allah tetapkan semenjak Allah ciptakan dunia ini. Maka kita perhatikan Nabi Ibrahim alaihissalam.
Apakah ganjaran yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah ganjaran yang biasa saja? Apa ganjaran yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim? Yang pertama, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Kami berikan ganti kepada Ibrahim dengan sesembelihan yang besar. Pensyariatan terhadap sesembelihan kurban itu berlaku hingga hari kiamat nanti. Sejarah mencatatnya, hari ini kita melaksanakan syariat kurban. Apa itu dasarnya? Dasarnya yang pertama kali adalah kejadian yang mulia, kejadian perintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian apakah hanya itu saja ganjaran yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Ternyata bukan, para hadirin. Allah telah persiapkan ganjaran yang lain yang lebih besarnya. Lahir dari Nabi Ibrahim alaihissalam keturunan nabi-nabi hingga nabi akhir. Semua nabi itu lahir dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari Ishak lahirlah Ya'qub, Yusuf, Musa, Harun dan Isa. Dari Nabi Ismail lahirlah Hud, hingga lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda kita, juru selamat kita yang tidak lain tidak bukan adalah dari keturunannya, jalurnya Nabi Ismail alaihi salam. Hadirin sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita saksikan bagaimana cobaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain tidak bukan Allah menetapkan cobaan, ujian, kesulitan hidup, kecuali Allah telah menetapkan ganjaran yang begitu besar bagi mereka yang mampu untuk menerima dan melewatinya. Hari ini kita dilanda, negeri kita dilanda dengan kesusahan. Negeri kita, rakyat kita dilanda dengan ekonomi yang merosot, kekurangan lapangan kerja, biaya hidup yang semakin mahal, di mana itu adalah cobaan bagi kita semua, di mana itu adalah ujian bagi kita semua, di mana itu adalah kesulitan yang Allah tetapkan. Tetapi ingatlah bahwa tidak ada kesulitan, cobaan dan ujian Allah di mana mungkin bagi kita yang mampu untuk bersabar, menerima dan ikhlas melewati cobaan itu, niscaya yakinlah bahwa di akhir nanti Allah telah persiapkan sesuatu yang sangat besar. Allah telah persiapkan ganjaran yang begitu hebat, karena kata Allah, inna ma'al usri yusra. Yakinlah para hadirin, tidaklah malam itu akan gelap semakin gelapnya, kecuali itu adalah tanda bahwa fajar akan datang menyingsing. Tidaklah malam itu akan memberikan dingin yang begitu dinginnya, kecuali itu adalah tanda bahwa mentari pagi sedang menanti untuk muncul dan kita rasakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Jika keduanya telah meninggal ya Allah, lapangkanlah kubur mereka, temani kesendirian mereka, terangi kegelapannya ya Allah. Jadikanlah kubur mereka sebagai taman-taman surga ya Allah. Jika kedua orang tua kami masih hidup di dunia ini, panjangkanlah umur mereka, sehatkanlah kedua orang tua kami, berikanlah keselamatan dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, lindungilah kami semua dari wabah dan malapetaka, dan berikan kepada kami semua kebaikan di dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Allah, wahai pemberi rezeki, lapangkanlah rezeki kami ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang halal, rezeki yang barakah, yang memberi kebahagiaan untuk kami, untuk keluarga kami dunia dan akhirat. Ya Allah, berikan untuk kami ya Allah husnul khatimah. Ya Allah, berikan kepada kami ya Allah husnul khatimah. Ya Allah, berikan kepada kami ya Allah husnul khatimah. Jangan Engkau berikan kepada kami ya Allah su'ul khatimah. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sekali maghrib ya. Sebelum meninggalkan maghrib ada hidangan yang disediakan bagi jamaah dan dari sambil nikmati. Allahumma sholli ala Allah ya sekitar pukul 7.30 ya, untuk kita bisa silakan pada minum. Tunggu kaya ng lapangan. Jagung. Sama atau campur? Campur malah repotnya buat